Halo, selamat pagi teman-teman sebangsa dan setanah air. Apa kabar? Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Suasana cerah ya. Masih pukul 6 lebih sedikit. Posisi saya ada di alun-alun selatan ini ya. Jadi setelah berolahraga sepeda, kemudian istirahat di alun-alun selatan, melihat banyak orang-orang yang juga melakukan kegiatan berolahraga di Jumat pagi ya. Kita bisa melihat ini masih ada banyak sekali orang-orang yang berkegiatan olahraga ya, di seputaran alun-alun selatan. Ada yang bersepeda, ada yang jalan kaki, ada yang berlari ya, macam-macam ya, ada yang senam dan lain sebagainya ya. Ternyata banyak hal yang kita ketahui sekarang ini. Kesadaran dari masyarakat untuk sehat itu sudah luar biasa, makin meningkat ya. Jadi ini saya kira kegiatan seperti ini bagus dan perlu diteruskan ya, supaya badan tetap sehat. Oke, balik ke saya lagi ya. Jadi saya akan sedikit berbagi mengenai satu permasalahan, dan ini terkait dengan satu pertanyaan yang dilontarkan oleh klien yang bertanya kepada saya, "Dok, kenapa sih kok jika kita memerlukan pelayanan kepada dokter itu rasanya ribet sekali? Harus melakukan A, melakukan B, melakukan C, dan seterusnya baru bisa dilayani oleh dokter." Jadi begini, saudara-saudara sekalian, yang perlu diketahui adalah bahwa di klinik saya khususnya ini mayoritas 80% memang melakukan pelayanan permasalahan pada hewan yang terkait dengan kebutuhan pembedahan atau gangguan kesehatan yang membutuhkan kegiatan operasi. Sebagai seorang dokter bedah yang sudah berpengalaman sejak tahun 1987, saya mempunyai standar ya, untuk pelayanan operasi itu harus memenuhi kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan oleh Badan Internasional Kedokteran Hewan ya, yang mana bahwa seekor hewan yang membutuhkan pelayanan operasi itu tetap harus kita perlakukan layaknya makhluk hidup yang berharga sebagaimana manusia. Jadi yang perlu diketahui bahwa untuk menganalisis situasi kaitannya dengan kesehatan hewan atau kesiapan hewan terkait dengan masalah pembedahan, ini memerlukan satu analisis yang cukup rumit ya. Ada banyak hal yang perlu diketahui, yaitu bahwa kami melayani berbagai macam pasien ya. Yang pertama, ada yang memang betul-betul sehat ya, tidak ada permasalahan sama sekali seputar kesehatannya, tapi ada yang memiliki gangguan kesehatan yang sifatnya ringan, yang mengalami gangguan kesehatan yang sifatnya moderat, tetapi juga ada yang sangat berat, bahkan bisa kita katakan ini masuk dalam kategori moribun atau hewan yang menjelang ajal. Nah, ketika kami ingin melakukan kegiatan operasi untuk menolong kehidupan hewan tersebut, maka kita selalu mengevaluasi kondisi terlebih dahulu, karena
yang perlu diketahui adalah untuk sarana operasi kami memerlukan penggunaan obat-obatan bius ya. Apakah itu bius yang sifatnya injeksi, apakah itu lokal, apakah itu umum yang bersifat gas dan lain sebagainya. Tapi itu semua harus mempunyai syarat bahwa pasien dalam kondisi layak atau boleh diberikan anestesi atau pembiusan. Nah, yang harus diketahui bersama, anestesi ini dimanapun itu adalah racun ya, obat-obat yang berbahaya yang kalau diinjeksikan secara asal-asalan pada pasien yang tidak siap atau dalam kondisi pasien yang sakit berat, hampir 80-90% pasti mati. Nah, kami tidak mau memberikan pelayanan seperti itu. Jadi evaluasi sebelum kita lakukan operasi adalah hal yang mutlak ya, dimulai dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah ya, pemeriksaan fungsi hati dan ginjal ya, dilakukan foto ronsen dan lain sebagainya, sehingga memang kita simpulkan hewan siap untuk kita lakukan operasi. Ada hal-hal yang sering kita lakukan manakala semua pemeriksaan itu tetap mengarah pada kondisi bahwa sebenarnya hewan itu dalam kondisi ya kalau kita diamkan berbahaya, tapi kita operasi juga berbahaya, karena memang faktor utamanya atau primernya adalah memang gangguan yang membutuhkan operasi itu. Maka mau tidak mau dalam kondisi yang kurang memadai, kami harus memperlakukan sedemikian rupa kesiapan-kesiapan sehingga bila toh kita melakukan operasi, keamanannya tetap terjaga. Demikian saya kira yang perlu difahami oleh teman-teman sekalian ya. Ya, mudah-mudahan tetap semangat dan menjaga kesehatan hewannya dengan baik dan tidak memerlukan penanganan-penanganan di dokter hewan yang rumit-rumit ya. Saya kira begitu ya. Salam sehat, tetap semangat, rajin berolahraga supaya kuat ya dan jiwanya sehat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.